if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some... Ya, Miss Hilgers dan Eliano resmi menjadi WNI. Media China sebut kekuatan timnas Indonesia kini semakin di luar nalar. Ya, pandangan positif pengamat bola Malaysia tentang Miss Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia. Darah Sulawesi, wajahnya Asia Tenggara. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Miss dan Eliano Render resmi menyandang status WNI setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia pada Senin 30 September malam. Dan tak disangka berita ini ternyata langsung mendapatkan respon dari media China. Terdekat Miss dan Eliano harus menjalani proses perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI sebelum memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Pasca menjalani sumpah WNI, Miss Hilgers dan Eliano Render kompak menyampaikan pesan kepada penggemar sepak bola Indonesia. Keduanya sama-sama siap dan ingin segera membela timnas Indonesia. Pak Erick Thohir, saya siap untuk Indonesia, saya bangga bermain untuk Indonesia dan saya senang bisa berada di sini, kata Miss Hilgers dalam video yang diunggah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagramnya. Halo Indonesia, saya siap bergabung dengan tim nasional, saya tidak sabar sampai jumpa di sana dan saya cinta Indonesia, kata Eliano Render yang masih dalam video yang sama. Erick Thohir di sisi lain juga meyakini kehadiran dua pemain berposisi back yang masih berusia 23 tahun ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia sekaligus memberikan lebih banyak opsi taktik untuk pelatih Shin Tae-yong. Saya optimistis Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing ini, kata Erick. Ya, Miss Hilgers dan Eliano Render direncanakan untuk bisa bergabung ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain dan China. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim kuat itu dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Sementara itu media China Sohu.com heran dengan cara timnas Indonesia menaturalisasi pemain baru menjadi sangat cepat. Indonesia berhasil menaturalisasi dua pemain Liga teratas Belanda dan mungkin akan menghadapi tim Dragons, tulis Sohu. Kekuatan mereka semakin di luar nalar dan kini akan semakin sulit dikalahkan mesti di kandang sendiri, lanjut Sohu. Ya, kami berharap timnas China bisa tampil bagus di pertandingan ini dan mencapai target utama untuk mengalahkan Indonesia sesegera mungkin, kata media tersebut lagi. Ya, PSSI memang akan memproses perpindahan Federasi Miss Hilgers dan Eliano Render dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA supaya bisa bermain dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Peralihan asosiasi Miss Hilgers dan Eliano Render bakal dikebut sebab keduanya harus segera didaftarkan timnas Indonesia untuk dua partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, beberapa waktu yang lalu Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengabarkan jika deadline register pemain ke timnas Indonesia kontra Bahrain dan China adalah pada 3 Oktober 2024. Artinya PSSI hanya punya waktu selama 3 hari untuk meminta persetujuan dari FIFA terhadap perpindahan Federasi Miss Hilgers dan Eliano Render. Ya, doakan supaya mereka bisa membuat timnas Indonesia semakin baik ya. Semoga supporter kita akan membuat mereka membanggakan kita semua, kata Arya. Ya, Miss Hilgers dan Eliano Render dilantik sebagai WNI oleh Kemenkumham lewat Direktur Jenderal Administrasi Hukum atau Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzar. Selain itu juga disaksikan Duta Besar RI atau Dubes untuk Belgia, Luxembourg di Uni Eropa, Andri Hari dan Arya sebagai perwakilan dari PSSI. Ya, dua pengamat sepak bola asal Malaysia, Kish Sundar Resam dan Faiz Gurun dalam podcast terbaru mereka Bola Itu Live garapan Astro Arena mengulas tipis-tipis bergabungnya Miss Hilgers ke timnas Indonesia. Kish dan Faiz dikenal sebagai pengamat bola yang selalu memberikan komentar positif terhadap pemain Indonesia. Podcastnya selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar skuad Garuda. Indonesia akan menambah satu lagi pemain belakang, namanya Miss Hilgers, anak keturunan Manado dan wajahnya sangat Asia Tenggara. Dia baru bermain kemarin melawan MU bersama klubnya saat ini FC20, kata Faiz membuka ulasan.
Menurut mereka, hadirnya Miss Hilgers akan membuat lini belakang tim asuhan Sinteyong semakin sulit. Di sana kan sudah ada Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Beget. Lengkap sudah, lanjut Kish. Pandangan kedua pundit bola negeri jiran ini menandakan bahkan orang luar saja menilai naturalisasi timnas Indonesia tidak asal-asalan. Pemain yang memiliki darah Indonesia lah yang sekarang sedang dikumpulkan. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan garis keturunan Miss Hilgers dan Elin Render dan pria yang juga menjadi Menteri BUMN RI ini meminta nasionalisme keduanya untuk tidak diragukan lagi. Mengenai naturalisasi Miss Hilgers, ibunya itu orang Manado, Sulawesi Utara. Eliano Render, ibunya orang Maluku, kata Erick Thohir. Bahkan ibunya Miss Hilgers itu masih sering pulang ke Manado untuk melihat yayasan tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi tolong jangan pernah mempertanyakan merah putih mereka, kata Erick lagi. Ya, Miss Hilgers rupanya sangat dekat dengan Indonesia. Diketahui sang ibu dari pemain berusia 23 tahun ini adalah Linda Tombeng yang berasal dari Manado. Keluarga besar Miss Hilgers yang ada di Belanda pun banyak yang berasal dari Manado. Hilgers merasa sangat Indonesia. Selain pernah beberapa kali mengunjungi Indonesia, Miss Hilgers juga punya makanan Nusantara yang menjadi favorit. Makanan itu adalah soto ayam. Saya ke Indonesia 4 atau 5 kali sebelumnya, tetapi saat saya masih sangat kecil. Makanan favorit saya adalah soto ayam, jadi enak sekali ya, ibuku sering membuatkannya, kata Miss Hilgers dalam kanal YouTube FC20. Ya, tidak hanya itu, Miss Hilgers juga cukup pandai dalam memasak makanan Indonesia. Pemain FC20 ini bahkan mengaku bisa memasak soto ayam. Miss lebih menyukai makanan Indonesia ketimbang Western. Aku juga bisa membuat soto, jelasnya. Ya, selama tinggal di Belanda, Miss Hilgers kerap menyantap soto sebagai hidangan untuk sarapan. Sang ibu kerap membangunkannya di pagi hari untuk menyantap hidangan itu. Ibuku selalu membangunkanku untuk menyantapnya, tandas Hilgers. Dan di informasi bola yang terakhir, pakar sekaligus komentator sepak bola Vietnam Quang Huy menilai kehadiran Rafaelson sebagai pemain naturalisasi akan membuat Golden Star Warriors setara dengan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Rafaelson sudah resmi memperoleh kewarganegaraan Vietnam pada 20 September kemarin dan memiliki nama lokal Nguyen Xuan Son. Ya, striker asal Brazil tersebut dipercaya akan menjadi tambahan kualitas kalau dipanggil untuk memperkuat timnas Vietnam. Sepak bola Vietnam berada dalam fase stagnan dan relatif menyedihkan, kata Quang Huy. Jadi kami sangat membutuhkan angin baru ya, seperti Rafaelson untuk membuat tim yang lebih kuat. Ya, Rafaelson sudah sangat familiar dengan sepak bola Vietnam karena dia juga sudah bermain di V-League selama kurang lebih 5 tahun. Striker dengan tinggi 185 cm dan bermain untuk klub Nam Dinh ini sebelumnya dianggap sebagai pemain asing yang sedang dalam performa terbaiknya sebab sudah mencetak 71 gol di Liga Domestik Vietnam. Pada musim kemarin, Rafaelson mencatatkan sejarah sebagai pemain yang mencetak gol terbanyak dalam satu musim V-League dengan 31 gol, lebih dari separuh total gol tim. Ya, Rafaelson dan Nam Dinh memenangkan kejuaraan V-League, memenangi gelar pencetak gol terbanyak dan masuk tim tipikal pada musim ini. Ya, selain itu Rafaelson juga berhasil meraih gelar pemain terbaik dan pencetak gol terbaik turnamen tersebut. Oleh karena itulah, fakta bahwa striker kelahiran di tahun 1997 itu menjadi warga negara Vietnam membuat banyak pihak berharap dia bisa menjadi tambahan kualitas yang bisa membantu timnas Vietnam kembali jaya jika pelatih Kim Sang-sik memanggilnya ke dalam timnas pada Oktober mendatang. Ya, yang jelas pembinaan pemain muda kami belum sesuai dengan ekspektasi dan butuh waktu yang lebih. Kami juga sudah mencoba menambah beberapa pemain luar negeri Vietnam seperti Dang Van Lam dan Philip Nguyen, tapi itu juga belum cukup. Oleh sebab itulah menggunakan pemain naturalisasi seperti Rafaelson ya merupakan hal yang baik ya dan juga menjadi tren di dunia sepak bola khususnya di negara-negara Asia Tenggara, kata Quang Huy. Selain itu, menurut Quang Huy, kebijakan naturalisasi pemain sudah dilakukan dengan sangat baik oleh banyak negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, terutama juga Indonesia. Quang Huy pun percaya kehadiran Rafaelson akan membuat kualitas timnas Vietnam setara dengan tim-tim tersebut. Ya, tim Indonesia jauh lebih kuat karena sudah melakukan naturalisasi pemain asal Belanda. Mereka sendiri juga harus menghabiskan banyak waktu untuk kebijakan ini. Ya, tidak hanya sekedar menemukan formula sukses ini hanya dalam sekejap.
Dan itulah yang perlu dipelajari sepak bola Vietnam untuk mengimbangi lawan ini, dan Rafaelson adalah pilihan yang baik. Quang Hu juga berharap Federasi Sepak Bola Vietnam tetap mencari pemain keturunan di luar negeri yang berkualitas untuk melengkapi tim. Sepak bola Vietnam harus tetap mempertahankan praktik mencari pemain luar negeri Vietnam yang berkualitas untuk melengkapi tim. Selain berani menggunakan pemain naturalisasi seperti Rafaelson di tim nasional. Jadi kita harus fleksibel dalam hal ini. Pemain manapun yang sedang dalam performa bagus ya dibutuhkan untuk tim nasional selama mereka berkewarganegaraan Vietnam. Tentu saja kami masih harus fokus pada pelatihan sepak bola remaja dan membangun kekuatan internal yang cukup baik untuk tim nasional. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want